Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livana dengan NIM 2332021006. Saya di sini akan mempresentasikan apa aja kasus-kasus hukuman lingkungan di Indonesia dan negara lain serta pasal-pasal yang terkaitnya. Nah, untuk definisi hukum lingkungan tersebut yaitu cabang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan, bertujuannya melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, pentingnya hukum lingkungan ini untuk mencegah dan mengendalikan atau menindak pelanggaran yang merusak lingkungan. Tujuan presentasi kali ini membahas beberapa kasus hukuman lingkungan di Indonesia dan negara lain serta pasal-pasal hukuman yang digunakan dalam penanganan kasus tersebut. Baik, yang pertama ada dari kasus lingkungan di Indonesia, yaitu kasus Lapindo Brantas pada tahun 2006. Nah, untuk latar belakangnya itu semburan lumpur di Sidoarjo akibat pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas. Nah, ini tuh ada pasal terkaitnya yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 88, tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa harus membuktikan kesalahan. Nah, untuk dampaknya dan penanganan hukumnya, itu dampaknya ribuan orang kehilangan rumah dan lahan. Perusahaan diwajibkan memberikan kompensasi, namun masih banyak korban yang merasa belum mendapatkan ganti rugi yang layak. Adapun kasus yang kedua, kebakaran hutan di Riau pada tahun 2015. Nah, untuk kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap parah merusak kesehatan dan lingkungan. Jadi pasal yang terkait ini ada dua pasal, yaitu pertama UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 78 larangan membakar hutan dan ancaman pidana bagi pelakunya. UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 69 ayat 1 larangan membakar lahan. Untuk dampak dan penanganan hukumnya, beberapa perusahaan dihukum dengan denda besar, namun eksekusi hukuman masih menjadi masalah. Nah, ada juga untuk kasus yang ketiga, kasus PT Newmont Minahasa Raya tahun 1999. Latar belakangnya pencemaran Teluk Buyut akibat pembuangan limbah oleh PT Newmont Minahasa Raya. Nah, untuk pasal terkaitnya KUHP pasal 359 menyebabkan kematian akibat kelalaian. Nah, ada juga Undang-Undang No 23 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 41 tanggung jawab perusahaan atas pencemaran lingkungan. Nah, untuk dampak dan penanganan hukum ini, meski PT Newmont akhirnya dibebaskan, kasus ini memicu debat panjang tentang tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus hukum lingkungan di negara lain. Pertama ada di Amerika Serikat, yaitu kasus Exxon Valdez tahun 1989, tumpahnya minyak di perairan Alaska oleh kapal tanker Exxon Valdez sendiri. Nah, pasalnya itu ada Clean Water Act CWA 1972 melarang pembuangan zat berbahaya ke perairan AS tanpa izin. Nah, Oil Pollution Act atau OPA 1990 mengatur tanggung jawab atas tumpahnya minyak dan kewajiban pemulihan lingkungan. Nah, kasus dan penanganan hukum ini, ExxonMobil didenda miliaran dolar. Kasus ini memperkuat regulasi lingkungan di Amerika Serikat. Adapun di India, kasus Bhopal tahun 1984 untuk kebocoran gas beracun di pabrik Union Carbide di Bhopal. Nah, pasal terkaitnya yaitu The Factors Act 1948 mengatur keselamatan pekerja di pabrik. Adapun The Environmental Protection Act 1986 diterapkan setelah insiden, memperkuat peraturan lingkungan di India. Dampaknya dan penanganan hukumnya, lebih dari 15.000 orang tewas. Perusahaan bertanggung jawab memberikan kompensasi, namun proses hukum dirasa tidak adil bagi korban. Adapun tahun 2010 kasus Deepwater Horizon Amerika Serikat lagi, yaitu ledakan platform pengembaraan minyak di Teluk Meksiko yang dimiliki oleh BP. Nah, untuk pasal terkaitnya, Oil Pollution Act 1990 mengatur tentang tanggung jawab atas
atas tumpahan minyak dan kewajiban pemulihan lingkungan. Clean Water Act CWA 1978 melarang pembuangan zat berbahaya ke perairan AS tanpa izin. Nah, dampak dan penangguhan hukum ini dikenakan denda miliaran dolar. Kasus ini memicu reformasi besar dalam regulasi industri minyak di Amerika Serikat. Jadi analisis dan kesimpulannya menurut saya kasus-kasus hukum lingkungan menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak pelanggaran lingkungan. Perlu adanya sinergi antara hukum, pemerintahan, masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Jadi untuk penegakan hukum, pesannya lingkungan yang tegas dan transparan adalah kunci yang melindungi ekosistem dan kehidupan manusia. Dan untuk pesan untuk masyarakat, harap lebih menjaga lingkungan itu tersendiri karena lingkungan terjaga untuk kita semua juga. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bita cinta saya dari saya tahu, bita sayang saya dari saya mau. Simpakai spasi nona, bita pakai hati. Cinta ini sing buta, bita yakin sekali. Nona yang ngajar beta, palapas palang-palang. Nona kas tunjuk beta, hilang kabar untuk si pung sanang. Sudah jua, terlalu banyak yang beta inginkan dari Nona yang sempurna.